Di pinggiran kota Amerika tahun 60-an, tampak Ellie sedang memperhatikan tetangga sebelahnya yang bernama Celine dari lantai 2 rumahnya. Setelah Ellis melihat jika Celine sudah pergi, ia pun bergegas menyelinap masuk ke dalam rumah Celine dengan kunci yang ia punya. Ellis terlihat menutup sebagian tirai di ruang tamu. Sementara itu di tempat lain, Celine tampak sudah sampai di sekolah anaknya. Celine hendak menjemput putranya yang bernama Max dan juga putra Ellis yang bernama Theo. Tidak hanya ibu mereka yang bersahabat, tapi Max dan Theo juga sahabat kental sejak kecil. Sambil membawa rumah burung masing-masing, Max langsung mengajak Theo ke kamarnya yang terletak di lantai atas. Saat itu Celine melihat ada seseorang yang telah menutup tirainya dan itu bukanlah dia. Perlahan Celine berjalan ke arah halaman belakang rumahnya. Ternyata Ellis dan semua orang berkumpul untuk memberikan kejutan ulang tahun kepada Celine. Lengkap di sana berkumpul suami Celine yang bernama Damian, suami Ellis yang bernama Simon, dan juga mertua Ellis yang bernama Nenek Jean yang sudah menganggap Celine seperti keluarga. Kemudian saat pesta masih berlangsung, Ellis yang menyadari jika Theo dan Max menghilang, bergegas mencari putranya. Ellis takut jika Theo yang alergi kacang ikut mencicipi kue yang dibawa oleh Max. Celine saat itu terlihat sama-sama ikut membantu mencari putra mereka. Kemudian Theo dan Max tampak keluar dari balik pepohonan. Ellis langsung memeluk Theo dan memastikan putranya itu tidak memakan kue kacang tersebut. Esok paginya Ellis mengantar Theo yang hendak berangkat sekolah bersama sang ayah. Tak lama muncul Celine yang memberitahu jika Max tidak bersekolah hari itu karena kurang sehat. Selanjutnya terlihat Ellis yang sedang merapikan taman bunganya. Dari arah balkon rumah Celine, ia mendengar suara ocehan Max yang sedang memainkan rumah burung miliknya. Ellis menyuruh Max untuk segera turun dari pagar balkon yang bocah itu naiki, tapi Max tidak menggubris perintah Ellis. Ellis lalu berteriak memanggil Celine, namun suara vakum cleaner yang sedang Celine pakai telah meredam suara Ellis. Bergegas Ellis menerobos masuk ke dalam rumah Celine dan langsung naik ke lantai 2, hingga akhirnya Ellis melihat Max yang sudah terjatuh tergeletak di bawah. Ellis tampak ikut terpukul atas apa yang menimpa putra sahabatnya itu. Ellis menyalahkan dirinya yang seharusnya bisa mencegah peristiwa naas tersebut. Malamnya Ellis dan Simon berkunjung ke rumah Celine untuk mengucapkan belasungkawa kepada mereka. Tapi sepertinya Damian dan juga Celine masih enggan untuk bertemu dengan siapapun. Esoknya terlihat Ellis dan Simon yang menyampaikan berita kematian Max kepada Theo. Selepas mengantar suaminya yang hendak berangkat kerja, Ellis mencoba mengunjungi Celine, namun tak ada jawaban. Kemudian saat Ellis tidak menemukan Theo di dalam rumah, bergegas Ellis mencarinya. Ellis menemukan Theo yang sedang berbicara dengan Celine di taman. Saat menyadari kehadiran Ellis, Celine pun beranjak pergi, mencoba menghindar dari Ellis. Malamnya tampak Theo yang menghampiri ayah dan ibunya di kamar. Theo mengatakan bahwa ia tak bisa tidur karena boneka kelincinya tertinggal di taman saat berbicara dengan Celine tadi pagi. Selanjutnya ketika seremoni pelepasan jenazah Max, terlihat Damian dan Celine yang begitu berduka atas kepergian putra mereka. Lalu saat Ellis mengajak Theo untuk maju mengucapkan perpisahan kepada Max, tiba-tiba Theo berteriak karena ia melihat boneka kelinci miliknya berada di samping jasad putra Celine tersebut. Simon pun langsung membawa anaknya keluar dari sana. Tampak Simon yang begitu marah kepada Theo. Namun Ellis mencoba menengahi. Ia sadar anaknya telah berperilaku tidak baik, tapi boneka kelinci itu adalah milik Theo dan Celine tahu hal tersebut. Tapi mengapa Celine mengambilnya tanpa berbicara dulu kepada Theo? 1 bulan pun berlalu. Tiba-tiba Celine muncul di sekolah. Semua pandangan orang tua murid pun tertuju kepada Celine. Namun tiba-tiba Celine pingsan. Dan ketika sadar, ia mendapati Ellis berada di dekatnya. Ellis lalu berkata bahwa kedatangan Celine ke sekolah hanya akan menambah kesedihan bagi Celine. Celine pun menjawab jika ia begitu kesepian. Celine lalu meminta maaf kepada Ellis karena selama ini telah menghindarinya. Di satu malam kepada Ellis, Celine bercerita jika Damian menyalahkannya atas kematian Max dan itu membuat sikapnya kini menjadi dingin terhadap siapapun. Celine berkata semua yang terjadi seperti mimpi. Celine melanjutkan betapa sulitnya ia mendapatkan Max hingga harus merelakan rahimnya diangkat.
dan kini Max telah pergi. Ini semua adalah kesalahannya. Alice lalu bercerita bahwa ia dulu memiliki situasi yang sama dengan Celine. Alice merasa bersalah atas kematian orang tuanya yang tewas dalam kecelakaan mobil, sementara ia selamat. Rasa bersalah itu kemudian menyebabkan ia harus ke psikiater dan dirawat di rumah sakit jiwa beberapa bulan. Tapi kini ia sudah belajar memisahkan kesedihannya. Esoknya terlihat Celine yang sudah menunggu kepulangan Theo dari sekolah. Selagi tak ada Damian, Celine meminta izin kepada Alice untuk mengajak Theo ke rumah. Ia memiliki sedikit kejutan untuk Theo. Kemudian saat Alice sedang menyirami tanamannya, ia melihat gelembung balon yang berterbangan dari atas rumah Celine. Alice begitu terkejut saat menyaksikan Theo yang sedang berada di balkon. Alice berteriak meminta Theo untuk masuk. Tak lama Celine muncul. Alice spontan memarahi Celine yang membiarkan Theo bermain di balkon sendirian. Malamnya kemudian Alice menyampaikan keresahannya tentang masalah kejiwaan Celine kepada Simon. Namun menurut Simon itu hanyalah pikiran Ellen saja. Ellen pun cuma tersenyum mendengar suaminya tidak memberi tanggapan sesuai harapan. Esok paginya Alice bertanya kepada putranya, siapa sajakah yang ingin Theo undang untuk menghadiri pesta ulang tahunnya? Celine, jawab Theo. Singkat cerita, pesta ulang tahun Theo pun tiba. Terlihat beberapa teman Theo datang untuk ikut memeriahkan, dan tentu saja Celine. Lalu tampak nenek Jean yang berbincang dengan Celine. Saat itu nenek Jean berkata kepada Celine agar sebaiknya Celine mulai menjaga jarak dengan Theo, karena itu lebih baik buat Celine dan juga Theo, supaya Theo tidak terus-terusan mengingat Max yang telah meninggal. Kemudian ketika pesta telah selesai, Alice yang terlihat sedang mencuci piring. Dari jendela Alice melihat nenek Jean yang tiba-tiba terjatuh. Sambil berteriak, Alice cepat-cepat berlari ke arah ibu mertuanya itu. Tampak Celine yang ikut menghampiri, tapi sepertinya semua sudah terlambat. Di rumah sakit sambil mengisi berkas kematian mertuanya, Alice mempertanyakan serangan jantung yang dikatakan dokter sebagai penyebab nenek Jean meninggal. Padahal sepengetahuan Alice, mertuanya itu selalu rutin meminum obat jantungnya. Merasa ada yang janggal, Alice kemudian mengajukan otopsi untuk mengetahui apakah benar nenek Jean meminum obatnya atau tidak. Beberapa hari kemudian, tampak Alice yang sedang berkebun. Saat itu ia menemukan kotak pil nenek Jean di antara rerumputan liar yang sedang ia bersihkan. Alice lalu menyimpannya di dalam laci meja kamar tidurnya. Esoknya terlihat Alice yang kembali menemui dokter untuk mengetahui hasil otopsi nenek Jean. Dokter menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada jejak obat dalam aliran darah mertua Alice yang seharusnya diminum untuk menjaganya dari serangan jantung. Alice pun merasa heran karena ia sering melihat jika nenek Jean selalu rutin meminum obatnya. Pulang dari rumah sakit, kemudian Alice mencari kotak pil nenek Jean yang ia simpan, tapi ternyata kotak pil tersebut telah menghilang. Suatu malam Celine dan Damian mengundang Alice dan Simon serta Theo untuk makan malam di rumahnya. Terlihat mereka yang berbincang sebentar di ruang tamu. Theo mengatakan jika ia sudah lapar, tapi Alice meminta Theo untuk menunggu. Celine lalu menyuruh Theo ke dapur. Di sana ada biskuit yang bisa ia makan, ucap Celine. Theo kemudian terlihat berjalan menuju dapur, namun tak berselang lama terdengar suara lirih Theo yang memanggil Alice. Theo tampak terjatuh dan kesulitan bernafas. Ternyata ia memakan biskuit kacang yang ada di dapur. Bergegas Alice dan Simon membawa Theo ke rumah sakit. Lalu terlihat Celine dan Damian yang menyusul ke rumah sakit. Alice tampak marah kepada Celine. Alice menuduh Celine mencoba membunuh Theo. Simon lalu berusaha menenangkan istrinya tersebut. Simon mengatakan bahwa tuduhan Alice kepada Celine adalah hal yang gila. Alice lalu menjelaskan bahwa Celine sudah merencanakan semuanya. Dia tahu jika Theo alergi terhadap kacang, tapi mengapa ia justru menyediakan cemilan tersebut di dapur. Alice lalu menceritakan perihal hasil otopsi nenek Jean, bahwa tak ada jejak obat jantung dalam aliran darah ibunda Simon tersebut. Padahal setiap hari, nenek Jean selalu rutin meminumnya. Alice kemudian melanjutkan jika ia menemukan kotak pil nenek Jean di taman, dan isi kotak itu ternyata bukanlah obat jantung yang seharusnya diminum oleh nenek. Damian bekerja di farmasi, dan itu adalah akses yang sangat mudah untuk Celine. Tapi Celine telah mencuri kotak pil tersebut. Ingat, aku dan Celine dulu saling bertukar kunci rumah, dan ia masih memiliki kunci rumah kita, ucap Alice.
Namun demikian, tampaknya tetap saja alibi yang disampaikan oleh Alice membuat Simon tidak juga percaya. Ia lalu membawa Alice ke mobil. Simon kemudian menunjukkan kotak pil milik nenek Jean. Simon mengatakan bahwa dirinya lah yang menemukan kotak pil itu di taman, bukan Alice. Alice lalu berpikir keras. Ia yakin betul bahwa ialah yang menemukan kotak pil tersebut, dan ia juga yakin telah menaruhnya di laci kamar. Beberapa hari pun berlalu. Alice yang tampak sedang merapikan kamar Theo melihat Celine yang hendak pergi. Alice kemudian terlihat mengendap-endap masuk ke dalam rumah Celine. Ia langsung berjalan menuju basement, mencoba mencari sesuatu di kotak farmasi milik Celine. Sementara itu di atas, Celine ternyata kembali ada sesuatu yang tertinggal. Ia melihat kunci rumahnya yang selama ini dipegang oleh Alice. Kemudian Celine melihat pintu ruang basementnya tidak tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Celine pun kemudian pergi. Selanjutnya saat Alice hendak keluar, tiba-tiba Celine muncul dan menanyakan apa keperluan Alice masuk ke dalam rumahnya. Tanpa basa-basi, Alice lalu bertanya di manakah obat jantung nenek Jean yang telah disembunyikan oleh Celine. Mendengar seolah-olah dirinya telah disalahkan sebagai penyebab kematian nenek Jean, Celine pun murka. Ia langsung berteriak mengusir Alice dari rumahnya. Di hari berikutnya ketika Alice baru saja pulang menjemput putranya dari sekolah, Theo menemukan sebuah kotak bingkisan pemberian Celine. Tapi Alice langsung merebutnya dan melempar bingkisan tersebut ke arah rumah Celine. Selanjutnya ketika Alice masuk ke dalam rumah, ia tidak menemukan Theo di sana. Lalu ia mencoba mencarinya ke rumah Celine dan langsung ke kamar Max. Terlihat Theo yang sudah berdiri di atas pagar balkon. Alice mencoba membujuknya, tapi Theo menolak. Ia benci melihat ibunya dan Celine selalu bertengkar. Celine lalu meminta maaf kepada Theo dan akhirnya berhasil membawa Theo turun ke bawah. Mereka pun semua terlihat berpelukan. Alice mengucapkan terima kasih kepada Celine. Kemudian ketika malam kepada Alice, Simon menyampaikan sebuah kabar jika mereka akan pindah rumah 2 minggu lagi. Semua adalah demi kebaikan Theo. Dan kabar itu esoknya Alice sampaikan lagi kepada Celine. Celine terlihat setuju karena semua untuk Theo. Celine pun tampak memeluk sahabatnya tersebut. Selanjutnya saat Damian baru saja pulang, Celine memberitahu tentang kabar rencana kepindahan keluarga Simon. Damian terlihat tidak peduli, tapi Celine berujar bahwa ia akan sangat kehilangan Theo. Dengan ketus Damian kemudian berkata kepada istrinya itu agar Celine menghentikan obsesinya terhadap Theo karena Theo bukanlah anak mereka. Tak lama kemudian terlihat Damian yang sudah terlelap akibat obat tidur yang dicampur oleh Celine dalam minuman yang diberikannya tadi. Celine langsung membekap suaminya dengan obat bius agar pingsan, lalu menyayat pergelangan tangan Damian. Merekayasa situasi seolah-olah Damian bunuh diri. Esoknya tampak Alice terkejut mendengar suara sirine ambulan di rumah Celine. Betapa terkejutnya mereka mendapati kabar jika Damian telah tewas bunuh diri. Simon dan Alice langsung membawa Celine ke rumah mereka. Terlihat Celine yang berakting berpura-pura shock atas kematian suaminya. Alice lalu menyuruh Celine untuk beristirahat di kamar tamu. Alice tampak bingung dengan kejadian demi kejadian yang menimpa mereka semenjak peristiwa kematian Max. Malamnya tampak Alice dan Simon yang sedang berbincang sambil menonton televisi. Mereka membicarakan bagaimana kelanjutan hidup Celine. Seharian ia di kamar tidak mau keluar, ucap Alice. Alice lalu meminta izin kepada Simon untuk ke rumah Celine sebentar. Ia hendak mengambil beberapa potong baju untuk Celine. Sementara itu di lantai atas, tampak Theo yang mendatangi Celine. Theo mengatakan bahwa ia tak bisa tidur. Celine lalu mengajak Theo kembali ke kamarnya. Celine berujar jika ia memiliki obat ajaib yang bisa membuat Theo terlelap hingga pagi. Kemudian di rumah Celine, terlihat Alice yang tanpa sengaja menemukan kunci kotak farmasi Celine di dalam lemari baju. Bergegas Alice menuju ruang basement. Ia menemukan begitu banyak pil, di antaranya terdapat milik nenek Jean. Alice juga menemukan sebotol obat bius. Alice pun segera berlari kembali ke rumahnya. Selanjutnya Alice terlihat mendapati Simon yang sudah pingsan tak sadarkan diri. Ia lalu perlahan menuju lantai atas, tapi Celine sudah siap menghadang dengan obat bius di tangannya. Alice mencoba melawan dan berhasil mendorong Celine hingga terjatuh. Dengan sisa tenaganya, Alice merangkak menuju kamar Theo dan memeluk anaknya tersebut. Tapi Celine sudah kembali. Ia lalu membekap Alice dengan obat biusnya lagi.
Kemudian Celine meletakkan tubuh Alice di atas sofa, tepat di pangkuan Simon, membuat seperti orang yang tertidur saat menonton televisi. Dengan cerdiknya, Celine lalu merusak ketel uap di rumah Alice agar terjadi kebocoran gas. Celine menutup rapat semua jendela rumah. Lalu tampak Celine yang meletakkan handuk di lubang pintu kamar Theo dengan tujuan supaya gas tidak masuk ke dalam. Ia kemudian terlihat membuka jendela kamar Theo. Celine kemudian duduk menemani Theo yang masih terlelap belum sadarkan diri. Beberapa minggu pun berlalu, terlihat Celine yang mendampingi Theo di sebuah ruangan. Oleh seorang hakim, Theo ditanya apakah ia bersedia diadopsi oleh Celine, mengingat kini Theo tak lagi punya sanak saudara dan hanya Celine satu-satunya orang yang memiliki kedekatan dengan Theo. Theo pun mengangguk tanda bersedia. Hakim kemudian berkata bahwa takdir telah menyatukan seorang ibu yang kehilangan anaknya dan seorang anak yang kehilangan ibunya.